Nah, maksud gua, bukankah yang dibutuhkan oleh rakyat itu bansosnya ya, maksud gua tuh berasnya, mie instannya, ya bahan makanannya, kan itu yang dibutuhin ya. Kantongnya apapun kan, bisa apa aja menurut gua. Ini agak agak gagal paham gue ya, kenapa kantongnya harus itu, kantongnya harus yang warnanya merah putih, bahannya harus itu, dan itu, diproduksinya harus oleh atau bahannya harus impor ya, dan yang bisa memproduksi saat itu hanya Sritex. Guys, video ini diambil hari Selasa pagi ya, 7.30, 22 Desember 2020. Cuaca di luar mendung sehingga memang udaranya agak dingin-dingin gimana gitu ya. Walaupun, topik yang kita akan angkat masih topik yang panas, yaitu tentang kelanjutan kasus korupsi, dana bansos COVID-19 yang telah menjerat mantan Mensos Juliari Peter Batubara. Ya, kasus ini memang kemudian mencuat ke permukaan gara-gara liputannya Tempo dalam edisinya yang terakhir ya, yang itu menghadirkan beberapa potong informasi yang memang gimana ya, bikin kaget ya. Salah satunya tentu adalah dugaan adanya rekomendasi dari putra sulung presiden Mas Gibran, Gibran Rakabuming Raka, untuk menggunakan PT Sritex, Sri Rejeki Isman yang ada di Sukoharjo. Ini satu perusahaan tekstil yang cukup besar untuk menjadi pemasok 10 juta goodie bag yang kemudian digunakan sebagai kemasan dari sembako bansos tadi. Ya, gue bacain sedikit ya potongan beritanya supaya kita bisa recall kembali. Tempo mengatakan begini. Tak hanya menunjuk perusahaan pengadaan paket, Juliari Batubara dan tim khususnya juga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag. Dua anggota staf Kementerian Sosial bercerita, Juliari meminta mereka menghentikan pencarian vendor penyedia tas kain itu. Penyebabnya, tas yang digunakan sebagai wadah oleh Integra Padma Mandiri itu akan diproduksi oleh PT Sri Rejeki Isman, TBK atau Sritex. Padahal semula pengadaan tas itu akan diprioritaskan kepada usaha kecil menengah. Menurut dua anggota staf tersebut, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo. Jadi rupanya statement itu keluar dari dua staf ya, Kemensos. Oke, itu bagian anak Pak Lurah, tutur seseorang di antaranya. Sebutan Pak Lurah tanda kutip ya, mengacu pada Jokowi. Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu untuk memproduksi tas pembungkus bahan pokok. Juliari berkilah, penyaluran bansos sempat terhambat karena pemasok kantong mengalami kendala bahan baku yang harus diimpor. Pemasok sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus diimpor, kata Juliari. Kementerian Sosial memesan tas bantuan sosial kepada PT Sritex sebanyak 10 juta kantong. Nah, guys, gue bersyukur banget ya, Mas Gibran nggak terlalu lama kemudian memberikan klarifikasi atau bantahan dengan cukup tegas. Ya, ini beredar videonya ya. Bahkan gue ngelihatnya dari aplikasi TikTok ya. Nggak tahu juga tuh siapa yang masukin. Jadi waktu itu Mas Gibran lagi belusukan ke beberapa wilayah di kota Solo, kemudian dia menyampaikan klarifikasinya. Yuk kita simak dulu ya sebentar video singkatnya. Itu nggak benar itu. Saya itu tidak pernah merekomendasikan atau memerintah atau ikut campur dalam urusan bansos ini, apalagi merekomendasikan goodie bag. Nggak pernah seperti itu berita yang tidak benar. Ya nanti silakan aja di cross check ke KPK, cross check ke Sritex. Kayaknya pihak Sritex juga sudah mengeluarkan statement. Jadi itu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Ya kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, nggak dulu-dulu? Enggak, saya nggak pernah seperti itu. Kalau pengen proyek ya proyek yang lebih gede, PLN, Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan. Saya nggak pernah seperti itu, apalagi ikut campur seperti itu. Silahkan nanti di cross check aja ke pihak Sritex, ke KPK. Saya nggak pernah yang namanya ikut campur seperti itu. Sumber dana kampanye selama ini dari mana tuh? Loh, kan bisa dicek sendiri. Bisa dicek semua. LHKPN, dana kampanye, semuanya bisa dicek online. Silakan nanti cek ke Bu Roro.
kita nggak pernah ada yang namanya ditutup-tutupi. Nah, dengan adanya bantahan Mas Gibran ini, setidaknya ini jadi fair kan ya. Dari sisi Mas Gibran kita sudah dengar. Apalagi kemudian Mas Gibran juga tampil di wawancaranya Kompas TV dengan Aiman Wicaksono ya, mempertegas bantahannya. Intinya adalah bahwa dia sama sekali tidak memberikan rekomendasi, tidak memerintahkan, bahkan tidak berkomunikasi dengan Sritex dan juga dengan pihak Kemensos. Nah, menurut gua kalau sudah begini tinggal terpulang kepada proses selanjutnya ya. Karena tentu saja kita harus menghormati hak jawab yang sudah dilakukan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, guys, bukan hanya Mas Gibran ya. Nanti gua akan sertakan di sini link beritanya. PT Sritex juga sudah memberikan bantahan. Ya, corporate communication-nya sudah menyatakan bahwa betul mereka menerima menerima permintaan untuk membuat kantong goodie bag tadi langsung dari Kemensos, tapi semuanya sudah dilakukan sesuai dengan proses atau prosedur yang berlaku. Walaupun kita nggak mendapat penjelasan yang cukup clear ya, prosedur seperti apa yang dimaksud. Tapi intinya mereka membantah telah terjadi hal-hal di luar kemestian. Nah, guys, gue ingin soroti ini sederhana aja begini. Menurut gue sekarang isunya adalah satu, itu diberikan kepada PT Sritex ya, terlepas ini atas rekomendasi ataupun tidak. Ini diberikan kepada PT Sritex dengan alasan bahwa yang sebelumnya ya akan diberikan kepada UMKM, ternyata calon-calon pemasok sebelumnya itu mengalami kesulitan bahan baku yang ternyata harus diimpor. Nah, pertanyaan gua ini nggak tahu ini pertanyaan bodoh ya. Apakah nggak ada gitu ya satu bentuk kantong lain yang bahan bakunya nggak perlu diimpor sehingga nggak perlu seribet itu? Pertanyaan bodoh ya, nggak tahu, loncat aja dari pikiran gue, itu satu. Kemudian yang kedua, kan kita tahu ya di dalam pandemi COVID-19 ini banyak sekali UMKM yang terpukul. Gue yakin termasuk tadi para pemasok yang bikin goodie bag, bikin produk-produk kain dan seterusnya. Maksud gue rasa-rasanya nggak terlalu sulit bagi pemerintah kalau memang kita ingin ngebantu nih UMKM tadi, nggak terlalu sulit bagi pemerintah untuk membantu mencarikan bahan baku. Sehingga tidak harus diberikan ke perusahaan besar nih seperti Sritex, tapi tetap bisa memberdayakan UMKM tersebut. Ini yang kedua ya, again ini datang dari keawaman gua mengenai proses produksinya seperti apa. Nah, poin yang ketiga menurut gua, kan kita sempat dengar ya di media di bulan apa ya, di bulan April. Nanti kita juga sertakan ya link beritanya. Itu Juliari Peter Batubara ketika itu tentu masih Mensos mengatakan bahwa memang penyaluran bansos ini sempat tertunda. Kenapa? Karena menunggu adanya kantong bansos tadi ya, kantong bansos tadi yang ini pemasoknya mengalami kendala tadi gara-gara kesulitan bahan baku yang harus diimpor. Nah, ini juga sempat dikritisi kan oleh anggota komisi berapa ya? Komisi 8 apa kalau gua nggak salah dari DPR. Kita lihat di beritanya. Nanti lo cek aja. Nanti kita kasih linknya. Nah, maksud gua bukankah yang dibutuhkan oleh rakyat itu bansosnya ya, maksud gua tuh berasnya, mie instannya, ya bahan makanannya, kan itu yang dibutuhin ya. Kantongnya apapun kan bisa apa aja menurut gua. Ini agak gagal paham gue ya kenapa kantongnya harus itu, kantongnya harus yang warnanya merah putih, bahannya harus itu, dan itu diproduksinya harus oleh atau bahannya harus impor ya, dan yang bisa memproduksi saat itu hanya Sritex gitu. Ini buat gue agak bikin bingung sih ya, tapi walau alam ya, tadi again ini cuma analisis bodoh gue aja. Nah guys, oke, kita kesampingkan dulu tadi ya persoalan isu keterlibatan Gibran. Walaupun rame banget ya di Twitter ya. Sebelumnya kan yang trending itu adalah tagar tangkap anak Pak Lurah. Gue pas bacanya, aduh, memang netizennya jahil banget, luar biasa kalau bikin tagar ya. Nah, belakangan kemudian muncul nih yang juga menyusul trending ya. Karena yang ngangkat isu ini adalah Tempo, tentu ada pihak-pihak yang nggak terima ya. Ya pastilah. Setiap berita, apalagi berita yang cukup panas seperti ini akan melahirkan pro dan kontra. Nah, kemudian muncul trending yang baru yaitu apa? Tagarnya adalah Tempo Media Asu.
Ini kalau dalam tulisan AS, U-nya gue ganti X ya, tapi karena bukan tulisan susah. Lu tahu ASU kan? Gue bilang astagfirullah. Jadi berbalas tagar ya teman-teman sekalian guys. Aduh luar biasa. Oke, nah gue akan ngebahas sisi lain ya. Kenapa gue sampai bikin 2 episode untuk ngebahas masalah ini? Karena sejujurnya ya gimana ya, korupsi aja secara umum adalah extraordinary crime. Satu kejahatan sistemik yang melibatkan banyak pihak dan secara sosiologis ada power relation di situ. Ya, power relation. Keterlibatan orang-orang yang mengampu kekuasaan. Ya karena nggak mungkin, nggak mungkin korupsi, tindakan korupsi terjadi tanpa keterlibatan pengampu kekuasaan. Nah itu memprihatinkan. Karena kita paham bahwa dalam negara itu ya para pengampu kekuasaan mendapat amanat atau mandat dari konstitusi dan aturan perundang-undangan yang menjadi turunannya. Untuk apa? Untuk menjadi agen yang melaksanakan interest dari masyarakat banyak. Jadi korupsi itu sangat memprihatinkan dan dia dikategorikan tadi extraordinary crime. Apalagi ketika sebuah korupsi dilakukan dalam situasi seperti ini, dalam pandemi dan yang dikorupsi adalah dana bansos. Berarti dia adalah extraordinary crime yang dilakukan di dalam extraordinary situations. Sehingga sangat masuk akal kalau Pak Jokowi kemudian juga siapa ya beberapa ketua KPK itu sempat mengeluarkan ancaman bahwa siapapun yang mengkorupsi dana bansos itu bisa dikenakan hukuman mati. Ya karena emang berat banget ya. Lu bayangin yang dikorupsi adalah duit 300.000 yang itu harusnya maksimal menjadi pasokan bantuan bahan pokok bagi rakyat sangat miskin yang sedang menderita terhantam krisis sebagai dampak dari pandemi. Nah, tentu saja kita berharap ya, ini harapan rakyat biasa kayak gua, bahwa lembaga penegak hukum dalam hal ini adalah KPK yang tentu harusnya dibantu oleh lembaga-lembaga terkait ya seperti PPATK dan sebagainya, itu tidak menghentikan pengusutan hanya sampai kepada mantan Mensos Juliari Batubara. Ya, karena sekali lagi agak nggak mungkin ya mega korupsi seperti ini hanya didalangi oleh satu atau beberapa orang. Sangat mungkin ya ada tangan-tangan kekuasaan yang lebih besar bisa saja terlibat di dalamnya. But again ya kita tentu menghormati proses hukum itu. Nah, but in the meantime teman-teman sekalian ya menurut gua menjadi menarik ya kalau kita mengkaji beberapa sudut yang lain. Ya, memang kemudian di dalam konteks penanganan COVID itu sudah ada Perpu nomor 2 ya tahun 2020 kalau gua nggak salah dari Presiden Jokowi yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 1. Apa gua kebalik ya? Perpu nomor 1 jadi Undang-Undang nomor 2. Gue lupa ya tentang penanganan COVID lah, Perpu COVID gampangnya begitu. Ya, intinya adalah para pejabat negara yang sedang melakukan tindakan atau langkah-langkah untuk menangani COVID itu memang tidak bisa dipidana maupun dituntut dengan perdata. Intinya kayak gitu. Ini yang sempat ya dikritisi oleh banyak elemen dari masyarakat sipil karena ini sangat rentan untuk memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang. Gua pikir kekhawatiran itu masuk akal ya karena dalam kondisi biasa aja belum ada Perpu atau undang-undang ini dalam kondisi semua aturan hukum itu bisa diberlakukan, kita melihat cukup banyak ya aparat yang itu sangat lancung dalam menjalankan amanahnya. Apalagi ketika itu ya hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara ini kemudian dilonggarkan. Nah, contoh misalnya kita bisa memahami kalau Mensos ya yang sekarang sudah mantan Juliari Peter Batubara itu melakukan penunjukan langsung tanpa tender, tanpa pitching misalnya untuk pengadaan bansos dan juga termasuk tadi goodie bag-nya. Tapi kan timbul pertanyaan misalnya nih Pak siapa ya Pak Wakil Ketua KPK sendiri ya Pak Marwata ya Agus Marwata apa siapa namanya? Alex Marwata. Itu mengatakan mempertanyakan kelayakan dari perusahaan-perusahaan yang ditunjuk ya. Ini misalnya ya. Tempo menelusuri sejumlah perusahaan yang ditunjuk langsung dan mendapat lebih dari 1 juta paket. Jadi perusahaan yang ditunjuk itu banyak banget ya. Ini yang ditelusuri Tempo hanya yang mendapatkan jatah lebih dari 1 juta paket. 3 diantaranya PT Anomali Lumbung Arta 1,5 juta paket ya, 1.506.000
1.506.000 paket. Kemudian PT Famindo Meta Komunika 1,23 juta paket dan PT Integra Padma Mandiri 1,5 juta paket. Anomali dan Famindo sama-sama berkantor di gedung Patra Jasa Office Tower 17 Suite 1701. Oh, barengan ya kantornya. Berdasarkan akta pendirian, ya, akta perusahaan, Anomali Lumbung Arta, perusahaan ini baru disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 16 Juli lalu. Wih, baru ya. Namun Anomali mendapat pengerjaan paket pada tahap 3 atau sekitar April. Jadi dia dapatnya April baru sah Juli. Ini aneh ya. April dan Mei. Sedangkan Integra Padma Mandiri yang berdiri 3 Agustus mendapat paket tahap 9 atau Agustus September. Jadi dia berdiri Agustus, dia dapat pengerjaan Agustus September. 4 hari setelah disahkan, giliran Famindo Meta Komunika mendapat pengakuan negara. Famindo ikut mengadakan paket tahap 8 dan tak lama setelah perusahaan itu berdiri. Ya, jadi ada yang tidak lama setelah berdiri dapat paket project yang luar biasa, ada yang bahkan sebelum disahkan sudah dapat paket. Nah, ini menurut gua kan harusnya menjadi satu tanda tanya besar ya, kelayakannya tuh gimana. Ya sekali lagi kita paham ya, kalau ada penunjukan langsung dan sebagainya karena situasinya memang sangat-sangat darurat, tapi persoalannya apakah yang ditunjuk itu layak? Nah, ini ya juga menjadi pertanyaan tadi Pak Alexander Marwata ya, itu juga mempertanyakan hal itu. Ya, dia mengatakan gini, ini kembali dikutip Tempo ya, apakah mereka itu laik? Atau perusahaannya baru didirikan kemudian langsung dapat pengerjaan. Ini Pak Alex diwawancarai 14 Desember. Ya, iya sih kita juga mikir kayak gitu. Nah, karena besarnya size atau kadar dari kasus ini begitu luar biasa, sampai kemudian tidak salah kalau beberapa pihak itu berpikir kayaknya ini bukan kasus orang per orang, ya. Apalagi memang hukum kita memungkinkan adanya penuntutan atas kejahatan korporasi, ya. Kita tahu bahwa pernah keluar peraturan dari Mahkamah Agung ya, teman-teman sekalian. Kita lihat ya, ini adalah peraturan MA, kita lihat, gua juga lupa nomornya ya. Ini adalah peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Jadi karena ada dugaan bahwa dana korupsi ini yang telah menjerat Juliari Peter Batubara ini juga mengalir ke partai politik tertentu. Yang ini juga sudah dibantah ya oleh partai politik yang bersangkutan. Nah, karena ditengarai ada aliran dana ini, artinya ada pihak-pihak yang merupakan organisasi diduga ikut menikmati hasil korupsi ini, maka kemudian ada pihak-pihak yang mendorong agar bisa dilakukan pemidanaan secara korporasi, kejahatan korporasi. Nah, sebagai tambahan pengetahuan aja, yuk kita bahas ya sedikit dari peraturan MA tadi. Apa sih yang dimaksud sebagai kejahatan korporasi? Ini sedikit nanti screen capture-nya kita tayangin di sini ya. Ini ketentuan umumnya. Jadi di pasal 1 dalam Perma tadi dikatakan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir. Oke, ya. Baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah itu ya, jadi definisinya. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum ataupun bukan badan hukum. Oke. Nah, kemudian timbul masalah karena timbul pertanyaan. Apa sih yang disebut sebagai tindak pidana korporasi? Ini ada di bab 3 di pasal 3. Gue bacain ya. Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain. Nah, ini kata kunci ya, pintu masuk yang disasar oleh beberapa pihak yang menghendaki ini diangkat sebagai tindak pidana korporasi adalah kata-kata ini, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Nah, pertanyaannya dalam situasi apa korporasi bisa dianggap terlibat? Ini dijelaskan di pasal 4.
korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat 1 antara lain. Huruf A, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. B, korporasi membiarkan terjadinya tindakan pidana, jadi pembiaran juga masuk ya. Atau C, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Nah, guys, walaupun wakil ketua KPK di periode sebelumnya itu mengatakan memang hubungannya jadi agak jauh ya. Ini memang harus kalaupun akan ditarik ke arah sana, ini agak jauh, tapi tidak menutup kemungkinan. Nah, opini pribadi gue begini, gue nggak ahli hukum, jadi gue nggak mau masuk ke keribetan pasal-pasal itu. Tapi intinya adalah guys, kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat ya, sebagai orang biasa, tentu saja sangat tercederai rasa keadilannya oleh extraordinary crime yang extraordinary seperti ini. Tadi karena gue bilang ya, ini extraordinary crime yang dilakukan di saat atau dalam situasi yang juga extraordinary. Nah, sehingga menurut gue satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan publik adalah lembaga penegak hukum ya, negara, termasuk di sini tentu di bawah arahan kepala negara Bapak Presiden Jokowi ya, itu dilakukan pembongkaran kasus ini sampai ke akar-akarnya, dibuat clear, dibuat terang benderang dan tidak dibatasi sampai orang-orang tertentu. Karena dalam kasus-kasus seperti ini selalu ada kekhawatiran kembali ada power relations ya, yang itu mungkin tidak terbaca oleh publik tapi dampaknya terasa. Ya, misalnya ada sementara orang yang khawatir jangan-jangan terdakwa atau tersangka ditawari sesuatu gitu ya, sehingga dia kemudian tutup mulut dan tidak membongkar pihak-pihak lain yang sebenarnya terlibat. Nah, tentu saja kita tidak ingin ya kecurigaan atau dugaan-dugaan seperti itu kemudian membuat kasus ini semakin gelap. Nah, guys, itu aja yang gue mau sampaikan ya. Kita tunggu seperti apa kelanjutan kasusnya dan kita terus mendorong ya, sebagai masyarakat sipil kita terus mendorong agar lembaga-lembaga penegak hukum membongkar dan membuka kasus ini seterang benderang mungkin sehingga kepercayaan kita kepada KPK, kepercayaan kita kepada lembaga-lembaga negara lainnya bisa dipulihkan. Itu saja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.